Saya ke Riau, di Riau lagunya Melayu selawat, nggak bisa kayak orang Jawa sini, lagunya lagu Cindai. Ya Rasulullah salamun alaik. Di Cina lain, lagunya apa? Lagu Jet Li. Ya Nabi salam alaik, plung plung plung. Dulu ada seorang sufi namanya Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi punya guru namanya Syekh Samsuddin At-Tabrizi. Tabriz adanya sekarang ini di Iran. Saya pernah ziarah ke makamnya Imam Ghazali di Iran. Masya Allah, kurang dirawat. Tapi karena ini ulama madhab Syafi'i, guru kita semua, santri di pondok pasti ngaji kitab Ihya, saya ke sana. Samsuddin At-Tabrizi gurunya Jalaluddin Rumi, penyair cinta yang terkenal. Jalaluddin Rumi kuburnya ada di Konya, waqad zurtu, alhamdulillah, di Konya di Turki. Gurunya Jalaluddin Ar-Rumi namanya tadi Samsuddin At-Tabrizi menulis 40 kaidah cinta. Namanya 40 kaidah cinta, bahasa Arabnya Qawaidul Ishqil Arba'un. Dalam Qawaidul Ishqil Arba'un 40 kaidah cinta, Samsuddin At-Tabrizi mengatakan, apa kata beliau? Mu'dhamu masyakilil alami min akhta'in lughawiyat. Kenapa timbul kemuskilan di dunia ini? Kemuskilan di dunia ini timbul, orang bisa saling membenci, orang bisa saling, maaf, mengkafir-kafirkan, mensesat-sesatkan, nantang-nantang yang lain, tidak percaya pada orang. Ya, sekarang lagi rame, kita tahu, salah satunya bab orang yang tidak percaya tentang nasab orang lain misalnya. Ini kenapa terjadi? Menurut saya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Samsuddin At-Tabrizi, min akhta'in lughawiyat, karena banyaknya kesalahpahaman. Kalau bahasa gampangnya, kurang kumpul. Kalau kata anak sekarang, ngopinya kurang jauh. Ini orang kalau ngopinya kurang jauh, itu cirinya gampang menyalahkan orang. Maka saya, walaupun NU jelas, saya dari PBNU, saya hadir ke sini atas nama Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dari PBNU saya datang ke sini, saya tilik nengok kampus kebanggaan NU di Jawa Tengah, Unwah Hasim. Saya tilik. Nah, saudara-saudara, saya walaupun NU, saya kumpul sama teman-teman Muhammadiyah. Ya diundang, saya datang. Malah saya ada masjid yang tanda tangan Profesor Dr. Amin Rais. Di masjid itu lebih dari 20 tahun saya mengajar. Dulu pertama kali diminta ngajar di masjid ini, saya bingung, Bib. Loh, aku NU kok dikon mulang nang kene. Saya tanya sama pengurusnya, sudah wafat, namanya almarhum Haji Sofyan, orang Muhammadiyah. Saya tanya, Pak Haji, ini nggak salah undang saya ini? Enggak, kita tahu kalau kiai orang NU katanya. Tahu dari mana saya NU? Ah, kelihatan dari sarungnya katanya. Lah orang NU niku sarungan terus. Kenapa? Ini sarung, ini bukan hanya simbol bahwa dia itu fleksibel. Sarungan kan fleksibel, makanya kiai-kiai NU beda sama profesor di kampus, Bro. Kalau kiai itu walaupun tiap malam keliling ke sana kemari, tapi karena alhamdulillah pakai sarung, itu anaknya tetap banyak. Kenapa? Karena fleksibel, praktis gitu loh. Tapi saya tanya pada beliau, Pak Haji Sofyan, enggak, saya mau tanya serius Pak Haji, sampean ini tahu masjid Muhammadiyah, jamaahnya banyak Muhammadiyah, kok ngundang saya orang NU kemari? Apa jawabnya? Di luar dugaan saya jawabnya. Dia menjawab begini Kiai, ini memang masjid Muhammadiyah. Kenapa kita ngundang panjenengan orang NU padahal jamaah di sini mayoritas Muhammadiyah? Ya ada jamaah NU, tapi kita ngundang panjenengan orang NU supaya apa? Supaya orang Muhammadiyah tahu cara berfikirnya orang NU, tahu manhajul fikrinya orang NU, tahu dalil-dalil amalan yang dilakukan orang NU. Kalau orang Muhammadiyah ngajinya sama orang Muhammadiyah saja, maka nanti dianggapnya NU sesat, ziarah kubur sesat, selawatan model ngene iki, model zahir mania, kalau orang yang nggak ngerti dalilnya dianggap ya sesat, dosa dan lain sebagainya. Karena sholat katanya dianggap cuma satu modelnya, lafadznya cuma satu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat yang model-model kayak tadi itu nggak boleh. Lah, kiai diundang ke sini, tolong jelaskan dalilnya orang NU tentang amalan-amalan orang NU. Wah, saya tertantang, saya datang. Tak jelasno, dari mulai tawassul, dari mulai ziarah kubur-kubur soleh. Saya katakan, termasuk sholawat iki sing kalau di Indonesia lagunya kan macam-macam nggih.
Ada yang lagu Jawa kayak tadi, anak soleh ono papat itu cirine, dan yang lain-lain. Saya katakan sholawat itu Pak, perintahnya kalau nanti orang ngaji usul fikih sifatnya umum, mutlak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintahnya umum, tidak ada perintah khusus bahwa harus kalimatnya Allahumma shalli ala Muhammad. Lah itu ada hadisnya Kiai, itu hadisnya dalam konteks sholat, dalam konteks sholat kalimatnya jelas, sholawat Ibrahimiyah. Selain sholat, sholawat bebas, karena al-ibrah bil jauhar lal madhar, karena yang dilihat adalah isinya, bukan casing dan kulitnya. Itulah di NU. Maka ulama NU, saya katakan kepada jamaah-jamaah Muhammadiyah, di NU itu sholawatan arep lagu Sundoleh, Jawa ya kena, Madura ya silahkan. Bahkan misalnya nanti kalau Anda ke Sumatera, itu lagunya lain Pak. Kalau niki ditakdirkan sebagai pengurus NU keliling Pak. Kalau di daerah Sunda kemarin dari Sumedang saya pura-pura orang Sunda ngomongnya sim kuring begitu. Kalau nanti di Sunda saya selawatannya ngikutin Sunda. Ini orang Sunda, beliau Majalengka. Karena orang Sunda suruh selawatan seperti Az-Zahir ngikuti lagu-lagu Jawa, alamati anak soleh ono papat, tidak bisa. Mereka lagunya yang lain, Manuk Dadali. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini bangsa Cecep, Asep, Ujang. Saya ke Papua, ke Bovendigul. Bovendigul itu dari Merauke dulu, sekitar 5 tahun lalu, jalannya belum bagus, belum ada pesawat nyambung. Saya meresmikan madrasah dan masjid NU. Kaget Beb, kaget Prof. Di tengah hutan, di tempat di mana Bung Hatta dibuang, saya hadir meresmikan madrasahnya NU. Jamaahnya 3.000 orang semua itu, bukan orang hutan, seragamnya hijau, NU semua, nangis. Lo selawatannya mengikuti kearifan lokal sana. Apuse kokondau, ya Nabi salam alaik, ya Rasul di Papua. Saya ke Sumatera Barat, keliling Sumatera Barat. Jangan dikira Sumatera Barat NU tidak banyak. Di kota ya Muhammadiyah, tapi Darmasraya, Pasaman Raya itu torekoh banyak di sana. Di sana orang Sumatera Barat kalau selawatan lagunya lagu Ayam Delape. Ayam Delape itu lagu Sumatera Barat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayam Delape. Saya ke Riau, di Riau lagunya Melayu selawat, tidak bisa kayak orang Jawa sini, lagunya lagu Cindai. Ya Rasulullah salamun alaik, Atfatayaji ya uhailal judi wal karam. Top Zahir Mania, top. 2015 saya ke Cina Bib. Di Cina saya punya teman namanya sama seperti Jaddukum, namanya Dr. Abu Bakar, asli Cina dari suku Hui, asli Cina, yakni khirij min Jami'ah Islamiyah Islamabad Pakistan. Dia S1 S2 nya dari Islamabad Pakistan, jurusan syariah, jurusan syai'ul lillahi lahumul fatihah. Syariah kan begitu Prof ya. Nah tapi hebat ini teman saya ini, Dr. Abu Bakar ini, walaupun dia jurusan syariah, S3 nya dia ke Amerika ambil bisnis. Saya diajak melihat pondoknya, namanya Raudhah Yasin di Cina, namanya di daerah Ningxia. Kalau Anda googling di Google itu nanti ada The Little Mecca of China atau surah Musagharah min Makkah, miniatur kota Mekah ada di Cina, itu namanya Ningxia. Kaget saya, nama jalannya itu 3 tulisannya, tulisan Cina,
tulisan Arab, tulisan Latin. Ajib. 98% di kota itu muslim, wali kotanya muslim walaupun ketua partai komunis. Kenapa ya? Karena partai di Cina cuma satu. Hebat santrinya. Nah, yang saya heran di Cina itu, Masya Allah, ternyata apa yang dipegang oleh kaidah NU, al-ibrah bil jauhar la bil madhar, yang dilihat itu isi bukan casing, di sana saya temukan. Di Cina saya sholat Jumat di masjid Qinghai. Di Qinghai itu Masya Allah, yang sholat Jumat mungkin lebih banyak dari Az-Zahirin. Karena sholat Jumat di sana, dibanding jamaah ini kelihatannya lebih banyak, difokuskan satu kota. Satu kota itu sholat Jumat jadi satu, tumplek, blek. Apa namanya? Tumplek, blek. Masjid-masjid kampung tidak bikin sholat Jumat. Disitulah terlihat kehebatannya umat Islam. Sama seperti malam hari ini. Kita lihat Unwahas dipenuhi zahir mania. Malam ini kita melihat bagaimana hebatnya umat Islam di Semarang, terutama para remajanya yang cinta salawat dan cinta para ulama. Begitu sholat Jumat, saya kagum. Saya tanya sama teman saya itu, Dr. Abu Bakar. Men, kata saya. Men. Kam ya'ni adadul musallin hadal yaum. Ini yang sholat berapa jumlahnya ini? Kok banyak sekali? Dia bilang, ya'ni takriban mi'atu alf. Kurang lebih 100.000. Masya Allah. Mi'atu alf. Ayo. Ini belum seberapa, kata dia. Lauzur Tasi'an, kalau anda ke kota Xi'an, di Cina ada namanya kota Xi'an. Ada filmnya Jet Li itu, Jet Li. Terakota itu loh. La wajadtal musallin hinaka akthar min hadzal masjid. Kau pasti akan menemukan yang sholat di Xi'an lebih banyak dari sini, mungkin 2 kali. Karena memang di sini sholat Jumat dipusatkan di masjid alun-alun. Nah, begitu adzan, saya kaget. Adzan di Cina lagunya lagu Mandarin. Lagunya lagu Mandarin. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jareku ajib ke. Adane kok ajib, kata saya. Di samping saya Al-Maghfurlah Kiai Haji Saifuddin Amsir, Rais Suriah PBNU, sudah wafat. Beliau sampai nangis. Kulo batin, Bib. Saya batin, Bib. Ini pasti orang Cina kalau diajak asyrokolan sama Bibidin, pasti lagunya lagu Jet Li. Begitu diajak asyrokol sama Bibidin, begitu asyrokol lagunya lain, tidak seperti yang normal. Ya Nabi salam alaika, di Cina lain. Lagunya apa? Lagu Jet Li. Ya Nabi salam alaik, plung plung plung. Ya Rasul salam alaik, plung plung plung. Lah kalau di NU ditanya Kiai NU, nek ana selawatan model ngaten niku, kalau seperti itu bagaimana? Enggak masalah. Karena yang dilihat al-ibrah bil jauhar lal madhar. Kalau dia keliling, nanti akan lebih banyak Anda temukan selawat dengan lagu yang aneh-aneh. Kalau punten Afghanistan, saya sudah ke Pakistan, saya ke Azerbaijan. Kalau Anda nanti ke Afghanistan, Pakistan, India, selawatan itu lagunya ya mirip-mirip kucu-kucu kota itu, mirip-mirip itu. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'asya, Atfataya, ya Uhailal. Lo kok jadi India kabeh mungkin. Nah, inilah saudara-saudara. Nah, oleh karenanya penting kita tuh terus belajar, terus berkumpul supaya kita bisa menyerap banyak budaya, menyerap banyak ilmu. Dulu saya ngaji sama Mbah Sahal. Kita tahu Mbah Sahal termasuk yang ikut mandegan ini, ya. Mbah Sahal Mahfud ini termasuk ikut mendirikan Unwahas. Nah, ini guru saya, beliau Rais Am PBNU sampai wafat. Beliau juga Mbah Sahal Mahfud adalah ketua Majelis Ulama sampai wafat. Itu beliau orang yang mengajarkan kami para santrinya untuk berpikir luas,
bergaul luas. Supaya apa? Orang semakin luas pergaulannya, semakin luas ilmunya, semakin luas pengalamannya. Kalau